Pada era reformasi 1998 hingga 2004, terjadi perubahan besar dalam interpretasi dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dibahas terkait hal tersebut. Yang pertama, perubahan signifikan dalam interpretasi Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila tidak lagi dianggap sebagai alat doktrinasi yang mutlak seperti di era Orde Baru. Pada masa sebelumnya, Pancasila sering digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kebijakan dan kekuasaan pemerintah. Namun, pada era reformasi, tafsir Pancasila menjadi lebih dinamis dan terbuka terhadap berbagai pandangan. 2. Kebebasan berekspresi dan demokrasi yang lebih terbuka. Salah satu ciri utama dari era reformasi adalah kebebasan berpendapat yang lebih besar dan sistem demokrasi yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, berbagai kelompok masyarakat mulai memberikan interpretasi baru terhadap Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anggap relevan. Ini menandai adanya pergeseran dari interpretasi tunggal yang dikontrol oleh pemerintah menuju pluralitas pemikiran. Yang ketiga, Pancasila tidak lagi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pada era Orde Baru, Pancasila sering digunakan oleh pemerintah sebagai alat legitimasi untuk menetapkan kekuasaan, terutama melalui program seperti penataran P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila. Namun, setelah jatuhnya Orde Baru, penggunaan Pancasila sebagai alat politik berkurang drastis, dan Pancasila mulai diinterpretasikan sebagai fondasi bersama dalam kerangka demokrasi yang lebih inklusif. Lalu yang keempat, yaitu ada perdebatan tentang posisi Pancasila. Di era reformasi memunculkan perdebatan baru tentang bagaimana seharusnya Pancasila ditempatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pihak yang menganggap bahwa Pancasila harus tetap menjadi ideologi sentral dan perekat bangsa. Sementara, ada lain pendapat bahwa Pancasila perlu diaktualisasikan kembali sesuai dengan perubahan zaman agar relevan di tengah tantangan globalisasi dan demokrasi yang semakin kompleks. Di era reformasi membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai makna dan peran Pancasila, baik sebagai ideologi maupun panduan praktis dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat di Indonesia. Sejak era reformasi, Pancasila jarang diutarakan dan disampaikan para pejabat dan tidak lagi menjadi wacana publik yang dibahas dan didiskusikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini besar kemungkinan dikarenakan pada masa lalu sebelum reformasi terjadi penggunaan Pancasila yang secara berlebih-lebihan, bahkan menjadi alat legitimasi dan ditafsirkan sendiri oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaan. Anggota DPR RI bidang pendidikan yaitu Dr. Andes Haji Mujib Rohman, beliau menyampaikan itu saat menjadi narasumber penyerapan aspirasi masyarakat dengan tema revitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi. Dengan perkembangan tersebut, maka terjadi perubahan ekstrim terhadap Pancasila dari satu kutub ke kutub lain. Di antaranya era Pancasila sangat berperan era Presiden Soeharto, menjadi era Pancasila kurang berperan era reformasi. Kondisi sekarang di mana Pancasila kurang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang membutuhkan panduan utama dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Selain itu, juga membutuhkan saringan utama dari serbuan paham, sistem, ideologi, dan budaya asing melalui globalisasi yang dimana kesemuanya itu diperoleh dari Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat menjadi BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu, dengan sedikit mencontoh konsep negara dalam pengalaman Pancasila pada era Orde Baru dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada Mei tahun 2017, 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun pada era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila sudah mulai pudar, sehingga menyebabkan munculnya berbagai masalah. Untuk itu, diperlukan sebuah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki sebuah ideologi atau patokan dalam melakukan kehidupan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai dari Pancasila jangan sampai luntur atau redup, terutama di era globalisasi ini. Karena dengan Pancasila lah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Hal yang dapat kita lakukan agar nilai-nilai Pancasila yang sudah pudar ini tumbuh kembali dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara menanamkan serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Lalu kita dapat menanamkan serta mewujudkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, menegakkan supremasi hukum serta selektif dalam pengaruh globalisasi, baik itu dari sektor politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, bangsa juga merupakan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita. Bagi pelajar, mereka bisa menumbuhkan rasa nasionalismenya dengan cara belajar dengan serius, semangat, dan gigih, dengan tujuan untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia, mencintai dan senang dalam memakai produk-produk lokal, sehingga perekonomian Indonesia pun akan lebih maju. Intinya, sebagai bentuk bagian dari kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila, sejatinya kita sebagai warga Indonesia harus tetap patuh dengan peraturan-peraturan yang ada. Materi di atas merupakan cara-cara kita untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Pergilah pahlawanku, jangan bimbang ragu, bersama doaku.
Baik, saya akan membahas tentang era kontemporer pada tahun 2014 sampai sekarang. Pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu tantangan baru seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi politik. Yang kedua yaitu upaya pemerintah untuk memperkuat Pancasila melalui pendidikan dan program-program nasional. Dan yang ketiga yaitu tentang perdebatan relevansi Pancasila di era digital dan globalisasi. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tantangan baru seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi politik. Bagaimana era ini ditandai dengan munculnya berbagai tantangan baru terhadap implementasi Pancasila. Yang pertama yaitu radikalisme. Meningkatnya pada saat itu gerakan-gerakan ekstremis yang menentang ideologi Pancasila dan mengancam persatuan nasional. Lalu yang kedua ada intoleransi. Nah, meningkatnya kasus-kasus diskriminasi dan konflik antar kelompok berdasarkan perbedaan agama, etnis, atau ideologi. Lalu yang ketiga ada polarisasi politik. Terjadi penajaman perbedaan pandangan politik yang seringkali mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu. Lalu untuk pembahasan yang kedua, upaya pemerintah untuk memperkuat Pancasila sebagai berikut. Nah, di sini bagaimana pemerintah mengupayakan masyarakat untuk memperkuat dalam dirinya Pancasila. Yang pertama yaitu pemerintah melakukan berbagai inisiatif untuk menguatkan kembali pemahaman dan implementasi Pancasila. Lalu penguatan kurikulum pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, atau membuat program nasional seperti peluncuran program-program Saya Pancasila untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, dan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2018 untuk mengkoordinasikan upaya pemantapan Pancasila. Lalu yang ketiga, pembahasan perdebatan tentang relevansi Pancasila di era digital dan globalisasi. Munculnya diskusi tentang bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, yang pertama itu era digital. Pada era digital, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam interaksi di media sosial dan dunia maya. Dan globalisasi, tantangan mempertahankan identitas nasional berdasarkan Pancasila di tengah arusnya budaya global. Tantangan mempertahankan identitas nasional berdasarkan Pancasila di tengah arusnya budaya global. Perdebatan ini mencakup upaya untuk menafsirkan kembali agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Periode ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya revitalisasi Pancasila untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk menjadikan Pancasila sebagai solusi atas berbagai permasalahan bangsa, sambil terus mendiskusikan bagaimana ideologi ini dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Lalu ada beberapa aspek penting dalam perkembangan Pancasila era reformasi hingga kini. Yang pertama, desentralisasi dan otonomi daerah. Seperti tantangan dalam menyeimbangkan identitas lokal dengan identitas nasional berbasis Pancasila. Lalu yang kedua, kebebasan berekspresi. Munculnya berbagai interpretasi Pancasila, termasuk yang kontroversial,
Lalu yang ketiga, pluralisme dan toleransi. Pancasila diuji dalam menghadapi konflik-konflik berbasis SARA. Lalu yang keempat, ekonomi dan keadilan sosial. Pada perdebatan tentang implementasi sila kelima Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Lalu yang kelima yaitu pendidikan Pancasila, perubahan kurikulum dalam metode pengajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keenam, media sosial dan teknologi, pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik tentang Pancasila. Yang ketujuh, gerakan civil society, munculnya organisasi masyarakat yang mengadvokasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, tantangan ideologi transnasional seperti Pancasila menghadapi tantangan-tantangan dari ideologi-ideologi yang masuk dari luar. Nah, perkembangan Pancasila dalam era ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ada upaya untuk merevitalisasi dan memperkuat Pancasila sebagai identitas nasional. Di sisi lain, muncul tantangan-tantangan baru yang menguji relevansi dan implementasi Pancasila dalam konteks Indonesia modern. Lalu, ada beberapa aspek penting dalam perkembangan Pancasila era reformasi hingga kini. Yang pertama, desentralisasi dan otonomi daerah. Seperti tantangan dalam menyeimbangkan identitas lokal dengan identitas nasional berbasis Pancasila. Lalu yang kedua, kebebasan berekspresi. Munculnya berbagai interpretasi Pancasila, termasuk yang kontroversial. Lalu yang ketiga, pluralisme dan toleransi. Pancasila diuji dalam menghadapi konflik-konflik berbasis SARA. Lalu yang keempat, ekonomi dan keadilan sosial.